Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, akan kita absen terlebih dahulu. Adit Hermansyah, Agung Prasetyo, Ainun Nabila, Alan Ferdiansyah, Beni Ardian, Deni Maya Putra, Gilang Ramadan, Halimatu Sa'diyah, hadirah, Ica Mutia, Ilham Faisal Akbar, Luki Armana, Naila Karisa, Neha Zazkia, Nelly Humairah, Robia, Tina Agustina, Jessica Frila Andini, Eka Helianti. Alhamdulillah. Hadir semua nak ya? Ya. Oke. Ayo kita buka belajar kita hari ini dengan melafalkan doa bersama. Silakan. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi belajar beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita masih atau sudah mempelajari tentang semangat perjuangan Abdul Rauf Syingkil, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan agama Islam. Tentu bahwa Islam bisa berkembang di Nusantara ini, di negara Indonesia ini, tentu ada tokoh-tokoh besar yang berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam. Jadi agama Islam itu hadir bukan sekonyong-konyong. Agama Islam hadir bukan secara tiba-tiba, namun melalui proses. Ada sosok orang yang berjasa, ada tokoh yang berjasa di dalam penyebaran agama Islam. Yang kemarin kita mempelajari tentang siapa, ya. Nah, kemarin kita belajar tentang siapa Abdul Rauf Syingkil. Kemudian apa pendidikannya? Apa saja karya-karyanya? Kemudian tujuan mengajarkan tarekat dan tujuan pergi ke tanah Arab. Adakah yang masih ingat? Tujuan ke tanah Arab untuk belajar agama? Iya. Jadi tujuan Abdul Rauf Syingkil pergi ke tanah Arab, ke Jazirah Arab dalam rangka untuk belajar agama. Itu materi yang kemarin.
Sedangkan materi yang selanjutnya akan kita bahas masih seputaran Abdul Rauf Singkil, namun dengan materi yang berbeda, yaitu melanjutkan daripada perjuangan Abdul Rauf Singkil. Masih dalam semangat perjuangan Abdul Rauf Singkil. Adapun apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari menyangkut apa? Nilai. Yang kedua menyangkut, sedangkan yang ketiga, iya, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa diantaranya? Nilai-nilai perjuangan Abdul Rauf Singkil. Yang kedua, bentuk semangat Abdul Rauf Singkil. Dan yang ketiga, keteladanan Abdul Rauf Singkil. Oke, dari ketiga ini akan kita pelajari yang pertama, yaitu apa yang pertama? Iya, nilai-nilai perjuangan Abdul Rauf Singkil. Apa diantaranya nilai-nilai perjuangan Abdul Rauf Singkil? Yang pertama adalah belajar ilmu agama harus pada ahlinya. Sama dengan belajar ilmu yang lain. Kita belajar ilmu sepak bola dengan siapa? Dengan ahlinya. Kita belajar ilmu matematika dengan ahlinya. Kita belajar ilmu ekonomi harus dengan ahlinya. Ketika belajar agama pada ahlinya, maka tidak salah. Ya. Tidak salah. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar kalau memang kita belajar pada ahlinya. Ketika kita belajar agama dengan ahlinya, dengan para kiai, ya, para ulama. Kita lihat, belajar ilmu agama harus kepada ahlinya. Jauh dari Aceh, kemudian ke Banda Aceh, kemudian ke Jazirah Arab. Untuk apa? Belajar agama. Kenapa? Islam itu diturunkan di Jazirah Arab. Maka sumbernya ada di sana. Jauh, namun semangat daripada Abdul Rauf Singkil kan ingin mendapatkan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sesuai dengan sumbernya, maka belajar ke Jazirah Arab. Ya, belajar ilmu agama harus kepada ahlinya. Apa nilai yang kedua? Kita harus mau berkorban apabila ingin mencapai cita-cita. Kata orang Jawa, jerbasuki mawa beo. Ketika kita menginginkan sesuatu, pasti ada resikonya. Iya kan? Kamu hari ini sekolah. Ada risikonya tidak? Ada waktu. Ya. Apalagi tenaga. Biaya. Karena apa? Selama 1 hari kamu di sekolah, tentu perlu asupan energi. Adakah yang tidak bawa saku? Adakah yang tidak membawa uang saku? Tidak ada. Pasti membawa uang saku. Salah satu di antaranya, ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, pasti ada resikonya. Ya, termasuk ketika kita harus mau berkorban. Ya, kita harus mengorbankan tenaga, kita harus mengorbankan waktu, kita harus mengorbankan biaya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah cita-cita. Oke? Itu diantaranya nilai perjuangan Abdul Rauf Singkil. Jadi untuk meraih cita-cita resikonya pasti.
kita keluarkan biaya, kita keluarkan tenaga, kita keluarkan kesempatan itu pasti. Ya. Yang selanjutnya, yang kita bahas adalah apa? Apa bentuk semangat Abdur Rauf Syingkil? Semangatnya seperti apa? Nah, apa semangat Abdur Rauf Syingkil? Nah, kita lihat. Apa yang pertama? Iya, tokoh tasawuf yang mengembangkan tarekat Satari Taraya. Kemarin tujuannya adalah untuk mengajarkan tarekat. Ya. Tujuan Abdur Rauf Syingkil adalah untuk mengajarkan tarekat. Agar apa? Agar seseorang itu bisa mencapai keharmonisan, keseimbangan antara syariat dan hakikat. Untuk mencapai hakikat yang hakiki, ini yang diajarkan. Tasawuf yang diajarkan oleh Abdur Rauf Syingkil. Kemudian yang kedua apa? Iya, mendirikan sekolah Islam di Aceh. Jadi karena basicnya itu agama Islam, maka untuk mengembangkan pendidikan, maka banyak Abdur Rauf Syingkil ini mendirikan sekolah Islam di daerah Aceh, ya. Mendirikan pendidikan di daerah Aceh. Yang berikutnya, yang ketiga apa? Pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh. Diangkat menjadi mufti, hakim, ya, hakim di daerah Aceh, di kerajaan Aceh, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum yang ada di daerah Aceh. Sedangkan yang keempat adalah menghasilkan karya berupa tasawuf dan tafsir. Karena bekal pengetahuan yang dimiliki, banyak memiliki karya-karya. Karya-karya kemarin banyak, iya kan? Banyak. Nah, di samping itu juga menghasilkan tafsir. Karena kita apa? Agar bangsa Indonesia bisa mencermati terhadap kaidah Islam, tentu ya bahwa ajaran-ajaran itu perlu ditafsirkan. Ya, penafsiran yang tepat adalah sesuai dengan ahlinya. Inilah tentang bentuk semangat Abdur Rauf Syingkil. Yang terakhir anak-anak, ya, yang perlu kita pelajari sebagaimana peta konsep tadi adalah tentang apa? Iya, hal yang penting adalah keteladanan. Apa yang dipetik dari kita mempelajari biografi tentang Abdur Rauf Syingkil. Hal apa yang harus kita ambil? Hal apa yang harus kita ambil manfaat dari mempelajari keteladanan Abdur Rauf Syingkil? Nah, apa di antaranya? Iya, belajar harus pada ahlinya. Yang kedua, iya, harus mau berkorban apabila ingin meraih cita-cita. Sama dengan yang tadi. Oke. Inilah sekelumit materi yang kita bahas pada hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Nah, cukup jelas. Kalau lebih jelasnya silahkan buka buku kalian tentang semangat perjuangan Abdur Rauf Syingkil. Oke?
saya berikan kesempatan kamu untuk membaca, mencermati dari biografi tentang Abdul Rauf Syingkil, terutama berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan dan bentuk semangat perjuangan serta keteladanan yang dapat diambil dari kisah Abdul Rauf Syingkil. Saya berikan kesempatan 5 menit. Cukup. Nah, setelah kalian membaca, silahkan ini untuk didiskusikan lembar kerja peserta didik. Silahkan sesuai dengan kelompoknya untuk didiskusikan. Ya. Di situ sudah ada materinya. Silakan diskusikan tentang lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, silahkan ditulis. Saya berikan kesempatan untuk didiskusikan selama 15 menit. Cukup. Nah, oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, saya berikan kesempatan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya pada nomor 1. Yang kelompok yang lainnya silahkan mencermatinya. Oke? Silakan kelompok 1, tegak. Saya ya, terus. Coba bagaimana kelompok 1, kelompok 2 sama apa tidak? Sama. Kelompok 3 sama? Sama. Artinya bahwa jawaban kalian betul. Ore, tepuk tangan. Ya. Oke, kelompok 1 memberikan hasil yang cukup memuaskan. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Ya, silahkan berdiri satu orang. Ayo. Ayo. Tinggal bacakan aja nomor 2. Ya, nomor 2. Ya. 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 Silahkan tegak. Ya, saya dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi. Jelaskan bentuk semangat berjuang Abdul Rauf Syingkil dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Ya, apa jawabannya? Sebelahnya. Tokoh Salib yang mengembangkan syariat syariah. Ya, terus ada lagi? Mendirikan sekolah Islam di Aceh. Ya, terus? Pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh. Ya, terus? Karya berupa tabuk dan tafsir. Iya. Bagaimana? Kelompok 1 sama? Kelompok 3 sama? Artinya jawabannya itu benar. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 3. Silakan. Ya.
Silakan. Saya Dari kelompok 3 yang dapat diambil dalam pertanyaan menyiarkan Islam di Indonesia. ya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah dalam belajar ilmu agama harus kepada yang ahlinya. Syekh Abdul Rauf Singkil belajar ke Mekah dan Madinah karena di sanalah pusat dari ilmu Islam. Selain itu kita harus mau berkorban apabila ingin mencapai cita-cita. Iya. Tepuk tangan dulu asli. Ya. Nah, kemudian kita tanyakan dengan kelompok 1. Sama dah? Kelompok 2 sama dah? Artinya jawabannya itu benar. Oke. Ya. Demikian diskusi kita hari ini. Karena kalian semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, ya, membaca dengan baik, mencermati dengan baik, maka hasil diskusi pun akan menghasilkan yang baik. Sehingga mudah-mudahan kita ini akan mengantarkan prestasi kita akan lebih baik. Anak sekalian, ya. Demikian belajar pada hari ini. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, sebagai akhir daripada pembelajaran kita hari ini, akan kita lakukan penilaian, akan kita lakukan evaluasi. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, silakan cermati soalnya, cermati pertanyaannya, ya. Setelah kamu mencermati, silakan kerjakan. Saya berikan kesempatan 15 menit. Oke, cukup. Ya. Waktunya habis, silahkan kumpulkan. Hasil evaluasi silahkan kumpulkan. Oke, sudah? Belakang sudah? Iya. Iya. Oke. Oke, nanti pada pertemuan yang akan datang, hasil ini akan sampaikan kepada Anda sekalian. Ya. Nah, di akhir kita belajar pada hari ini, sebagaimana yang tadi kita pelajari, hal yang bisa diambil dari kita mempelajari kisah atau biografi dari Abdul Rauf Singkil, di antaranya adalah belajar agama harus pada ahlinya. Artinya bahwa kita belajar agama harus dengan ahlinya. Dengan belajar ilmu pengetahuan yang lainnya pun harus dengan ahlinya. Agar apa? Agar tidak salah. Ya kan? Agar tidak salah. Yang kedua kalinya, harus mau berkorban apabila ingin meraih cita-cita. Tentu sebagaimana tadi saya sampaikan, jerbasuki mawa bela. Kita harus mau mengorbankan waktu. Kita harus mengorbankan tenaga. Kita harus mengorbankan dana. Agar apa? Untuk meraih sebuah cita-cita. Ya kan? Hari ini kamu belajar, korban waktu tidak? Pasti. Korban kesempatan tidak? Pasti. Korban tenaga tidak? Iya. Korban biaya. Setiap hari ada yang 10
ribu, ada yang 5.000. Untuk apa? Ya, agar di saat kamu belajar itu ada supply energi, ya kan? Ini. Nah, maka harus mau berkorban, ya, harus mau berkorban. Ketika kamu di rumah nanti juga begitu, mengorbankan waktu. Di saat kalian itu bisa nonton TV, ternyata kamu masih meluangkan waktunya untuk belajar. Di saat kamu bermain, anak-anak yang lain bermain, kamu menyempatkan waktu untuk mengaji, ya kan? Artinya apa? Memanfaatkan waktu. Barangkali itu anak-anak sekalian, ya, anak-anak sekalian. Dan mari kita bersama-sama tutup belajar kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.